setelah beberapa bulan kita tinggalkan, kita tidak mengisi pengajian ini karena melaksanakan ibadah haji, maka alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tasawuf kita. Di dalam ilmu tasawuf ada dikenal takhalli wa tahalli. Takhalli itu mengosongkan, tahalli itu menghias. Takhalli itu artinya mengosongkan hati kita, mengosongkan jawarih anggota tubuh kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang mazmumah. Itu kosongkan. Setelah dikosongkan baru diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya tahalli. Mengosongkan daripada sifat-sifat yang tercela, itu namanya tahalli. Ibaratkan gelas ini, kalau kita mengisinya dengan air susu, dengan baterai, dengan Milo, betul Milo isinya, nggak bisa berbuka. Ini harus dikosongkan dulu daripada najis, bersihkan dulu, kosongkan dulu, baru dia diisi dengan minuman-minuman tadi, baru dia enak diminum. Kalau enggak bercampur, rasa najis ada, kalau cucinya tidak bagus, rasa sabun pun ada. Setelah betul-betul dibersihkan, baru dia diisi. Namanya tahalli. Mengosongkan itu namanya tahalli. Termasuk juga semua perbuatan-perbuatan tercela pada semua anggota tubuh kita, dimulai daripada pendengaran. Di sini dikatakan faslun fi sima'il muharram minal ghina wal fuhshi minal kalam. Suatu pasal tentang mendengarkan yang diharamkan Allah berupa lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, dan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang tidak baik. Kenapa dimulai dari pendengaran? Karena yang pertama berfungsi ketika kita baru lahir, itu yang pertama berfungsi itu pendengaran. Maka kita lahir diazankan. Ya, kalau perempuan pun diazankan juga. Tapi kalau laki-laki yang menyambut bayi itu diazankan. Kalau perempuan yang menyambutnya dikomatkan. Jadi yang pertama berfungsi itu adalah telinga, mata, mulut, itu belum berfungsi lagi. Kaki, tangan belum. Anak kecil lahir belum bisa pegang handphone. Anak kecil lahir belum bisa nonton YouTube, tapi sudah bisa mendengar. Dan begitu juga yang paling terakhir dicabut oleh Allah fungsinya, kuping juga. Ketika mau sakaratul maut, matanya dan nampak lagi. Datang istri, datang anak, tak kenal dia, kenal kau ini enggak. Matanya sayu, nggak bisa mengenal. Kasih makan, nggak mau makan. Sudah tidak berfungsi lagi mulutnya, tidak berfungsi lagi hidungnya, tak berfungsi lagi matanya, tapi kupingnya masih berfungsi. Ingat Pak, ingat la ilaha illallah, la ilaha, didengarnya Pak, la ilaha illallah, tidur terus. Artinya apa? Yang
paling terakhir berfungsi adalah telinga. Yang pertama berfungsi telinga. Maka kita tasawuf ini menganjurkan pertama sekali harus kita takhalli adalah kuping. Alaika an tahfadha uzunaka an sima'il kalamil mubtadi'ah fid din wal aqaid. Wajib atas kamu menjaga telingamu dari mendengar perkataan-perkataan yang bid'ah di dalam agama dan akidah yang bid'ah. Kalau ada perkataan di dalam agama yang bersifat bid'ah, jangan dengarkan. Apalagi akidah yang bid'ah, jangan dengarkan. Sekarang sudah ada YouTube itu dikirim Muhammad Allah, itu perkataan yang bid'ah itu. Mana boleh Muhammad Allah? Ini syirik, ya, mengatakan Muhammad Allah. Ini kaji hakikat ini, bukan kaji syariat. Syariat sama hakikat mana ada bertentangan? Muhammad secara syariat itulah Muhammad Rasulullah. Muhammad secara hakikat itulah Muhammad Rasulullah. Muhammad mana itu? Muhammad bin Abdullah. Ini ada kajian macam ini. Ada bertabar di YouTube. Banyak pula pengikut ini. Ya, Muhammad itu Allah. Ini sifat-sifat Allah ini, sifat-sifat manusia ini adalah limpahan dari sifat Allah. Allah mendengar, kita pun mendengar. Betul juga. Tapi salahnya pun betul juga. Jelas sekali salahnya. Allah mendengar, kita mendengar. Allah mendengar tidak sama pendengaran kita. Kalau Allah mendengar, dia tidak pakai alat. Allah mendengar, terbuka pendengarannya, tidak pakai kuping. Kita mendengar pakai kuping. Pendengaran kita semakin lama juga semakin hilang. Ada dua, hilang pendengaran. Terus lama-lama tak mendengar terus. Itu bukan sifat namanya, itu namanya alat. Alat itu bisa hilang, bisa pergi. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini punya sifat mendengar, inilah sifat Tuhan. Sifat Allah pindah kepada sifat kita. Ini akidah bid'ah. Jangan dengarkan itu. Ini alam semesta ini limpahan dari zat Allah. Oh, limpahan dari zat Allah berarti banyaklah zat Tuhan itu. Banyaklah Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Di mana ada kamu, di situ ada Tuhan. Banyaklah Tuhan. Ini namanya akidah yang bid'ah. Jangan dengarkan itu. Sekarang banyak orang belajar bukan kepada guru, belajar kepada syekh YouTube, syekh Google, syekh banyak syekh medsos lah. Syekh begitu. Jadi ini apa yang didengarkan itu belum tentu benar. Makanya tak mau lagi orang hadir pengajian. Kenapa? Syekhnya ada di rumah masing-masing. Bahkan syekhnya ada di kantong bajunya sendiri. Dengan ceramah YouTube saja. Itu banyak. Ada perkataan yang mubtadi'ah, yang bersifat bid'ah, itu jangan ikuti. Gimana kita tahu itu bid'ah atau tidak? Gimana kita tahu? Kalau kita ada dasar, ada basic kita, pernah kita berguru, pernah kita belajar akidah yang benar, lalu kita tahu ini salah. Kalau tak pernah kita belajar akidah, ya masuk semua. Jangan semua. Tak bisa dibedakan mana benar mana salah. Orang tak pernah berguru. Datang Syiah, kita ini kata Syiah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu kita tawaf itu di Ka'bah, ya Husain, ya Husain, ya Husain, manggil Husain, cucu Rasulullah. Itu kan syirik, itu kan. Ya Husain, ya Husain. Coba lihat di Indonesia juga banyak Syiah. Itu yang paling bid'ah lagi.
macam ini kalau orang yang tak punya dasar, dia akan bisa terpancing. Terus agak macam kita ini guru besar kan? Guru besar di Sumatera Utara ini masuk menjadi penganut Syiah. Ya? Di mana kantornya? Jalan Pancing kan? Pasang. Pasang. Jalan Pasang. Tahu apa ya? Masalah itu terus. Bersih kan ya? Saya pernah sampai itu pimpinan Syiah itu pernah berdebat sama saya di Waspada. Kalau dia punya argumen cukup kuat sekali. Kalau macam kita ini tak bisa membangun argumentasi yang cukup kuat. Mereka yang sebenarnya ahli sunnah kata dia, padahal dia ahli bid'ah. Jadi kalau tak punya dasar kita habis itu Syiah. Banyak lagi. Kalau perlu kita mengaji akidah yang benar sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian wa an sima'il ghaibah wal fuhsyi minal kalam, dan juga hindarkan mendengar daripada gunjingan dan perkataan-perkataan yang jorok. Jangan biasakan kuping ini mendengarkan perkataan gunjingan orang, menggunjing, membuka aib orang, merumpi. Kalau ada merumpi, kita diam aja. Kalau perlu minta maaf, yang saya sibuk pula, juga sempat saya mendengarkan cerita Bapak Jajal cerita sendiri ya. Coba sebenarnya berhenti dia bunyi. Kita pula ikut mendengarkannya. Ini ada cerita penting Pak. Apa itu? Yuk kita kopi. Habis waktu 2 jam menceritakan aib orang. Itu berghibah orang itu sama dengan berzina 30 kali. 30 kali berzina, menggunjing, membuka aib orang. Dosanya besar sekali. Coba hindarkan kuping ini daripada mendengarkan perkataan yang jorok, perkataan yang kotor. Wa an sima'il hajri wa ta'assul bil mirdan aw bimra'atin mawliyah. Hindarkan kuping ini mendengarkan perkataan yang hadu domba. Laga sana laga sini, itu tak bagus itu. Bukan sesuatu saya oke aja, ada masalah. Kalau dia itu tak betul itu, semalam katanya dimakinya kau. Sampaikan lagi sampai itu namanya perkataan yang membuat orang bisa diadu domba. Kemudian wa'an simai imra'atin mughniyah, mendengarkan perempuan-perempuan yang nyanyi. Ini juga kita tapi di YouTube ada orang perempuan menyanyi sambil bawahnya tidur terus sampai tidur. Dalam mobil ada musik, ketika tidur pakai headset, untuk tak pakai gadget. Kalau tak ada musik tak bisa tidur. Bagaimana mau datang hidayah itu? Sedangkan dia biasakan kupingnya dengan mendengarkan perempuan-perempuan yang menyanyi, apalagi perempuan yang bukan mahram dia. Kalau ingin mendengar suara perempuan menyanyi, panggil istri, nyanyi kau ya, kau tidur. Suruh dia nyanyi sampai subuh. Mendengar suara istri menyanyi tak apa. Itu mendengar suara istri orang. Ini kalau mau mendapatkan mahabbah, lezatnya beramal, mendekatkan diri kepada Allah, ini yang mazmumah ini bersihkan dulu. Kotoran-kotoran ini bersihkan. Dimulai dari kuping. Macam mana kita menghiasnya, pendengar-pendengar yang baik, terasa lezat baca Quran, terasa lezat kita mendengar ceramah, terasa enak kita mendengarkan penafsiran Al-Quran, terasa enak. Bagaimana? Kita
bisa terasa enak karena sudah terbiasa mendengar yang masmumah tadi, yang tercela tadi. Tak terasa itu. Lama kali ceramah tadi gelisah. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengar musik, mendengar ustaz ceramah baru 45 menit menguap sana, menguap sini. Apalagi kalau imam berdoa panjang-panjang, amin, tangan terus. Kenapa? Tak biasa kuping itu mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Imam pulang baca ayat panjang-panjang, betah-betah senang dia. Hafal Quran di dalam sholat itu, mengulang-ulang di dalam sholat itu. Kenapa? Tak terbiasa mendengar itu. Bagaimana kita menghiasi kuping ini dengan perkataan-perkataan yang mahmudah, yang terpuji, sedangkan di dalamnya sudah bercampur baur dengan perkataan-perkataan kotor. Nabi Musa alaihissalam ketika dia berkata-kata dengan Allah di Bukit Tursina, maka Allah Musa taklima, telah berbicara Allah kepada Nabi Musa yang perkataan yang sempurna. Doa Nabi Musa setelah pulang dari munajat 40 hari, ya Allah, kata Nabi Musa, tulikanlah kupingku ini dari mendengar selain dari perkataan. Itu doa dia. Minta pokakkan kuping. Kenapa? Sudah biasa mendengar yang lezat perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pokakkan kupingnya itu. Tak mau dia mendengar. Tapi kalau mendengar yang baik-baik, jelas sekali pendengaran itu. Jelas. Kalau kita mendengar yang baik-baik, apalagi khutbah Jumat, tertidur semua. Alhamdulillah, kata-kata dia pun dia tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa itu. Semua masjid rata-rata itu. Rata-rata itu. Banyak orang yang tidak bisa tidur di rumah datang ke masjid supaya dia bisa tidur. Jadilah dia bisa bermula untuk mendengarkan yang baik-baik. Kenapa? Tak terbiasa tadi. Tapi kalau mendengar lagu-lagu sampai subuh dia tahan. Sampai subuh dia tahan. Full musik. Oh, di kafe-kafe yang gemerlap sampai subuh tahan dia. Tapi kalau mendengar suara bising kali. Jangan kuat baca Quran itu bising ini kan. Tapi kalau mendengar keyboard walampir itu tahan dia sama-sama. Ada bising itu. Jangan keluarkan suara kalau ada ceramah, jangan keluar suaranya. Apa? Bising. Baca Qurannya di dalam aja lah. Terganggu kami semua. Ada pula orang terganggu dengan baca Quran juga. Makanya Tuhan Arsad dari Kudus ulama Muslihat dia bilang, kalau ada orang yang bilang begitu, mendengar suara azan dia bising, ada pencorong mikrofon di rumah. Biar tahu. Oh, bising dengan suara Al-Quran, ajak kan, hadapkan suara mikrofon, hadapkan ke rumah. Kalau boleh ke kuping dia. Kata Tuhan Arsad dari Kudus. Ini awak kalau ngalah pula awak gara-gara dia. Cuba itu. Udahlah, dalam bising aja lah, terpelaga dengan suaranya. Tak dengarnya itu, kita aja mengalah bukan. Kita menghiasi kuping ini mendengar yang baik-baik. Kemudian wa'an sima'il mazamir wal autar, dan daripada mendengar suara-suara musik, suara gitar, suara lagi, musik-musik itu lah. Siapa yang membiasakan telinganya dengan suara-suara musik, nanti di akhirat di dalam surga dia tidak bisa mendengar suara Nabi Daud. Diharamkan oleh Allah mendengar suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud itu luar biasa. Kalau Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung yang terbang itu berhenti, air yang mengalir itu berhenti. Suara Nabi Daud. Kalau kita tidak, burung yang berhenti terombang.
dalam surga itu suara Nabi Daud. Namanya kori-kori itu, kori-kori yang suaranya bagus itu, masya Allah. Itu tetesan dari suara Nabi Daud. Kalau tetesan aja belum lagi alir, kalau sempat mengalir suara Nabi Daud sama dia. Nah, orang yang sedang sering memuaskan kupingnya dengan mendengar musik-musik itu, nanti dalam surga haram dia mendengar suara Nabi Daud. Diharamkan. Ada lagi hadis yang paling mengerikan lagi, dituangkan nanti di kuping itu dengan timah panas. Jadi sering mendengar yang haram-haram. Ini kalau belajar tasawuf ini harus siap ini, siap meninggalkan yang tidak bagus itu. Namanya belajar tasawuf. Tasawuf ini akhlak. Nah, ini paling tinggi tingkatannya. Iman, Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan itu tasawuf. Kan ditanya oleh Nabi Jibril, ma huwal iman? Antum mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi dan seterusnya. Ma huwal Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa anna rasulullah sampai haji. Ma huwal ihsan? Apa itu? Jadi ihsan itulah ya, pengembangan tasawuf. Kemudian apa lagi? Fa innaha lam tukhlaq lizalika bal khuliqat litasma'a biha kalam Allah. Kenapa dilarang? Kuping ada bagaimana kita menutupnya dari pendengaran musik, orang menyanyi. Tak mungkin pula sekadar orang pesta begini ya. Kenapa ini? Tak bisa buat dengan musik. Maka sumber kuping ini. Macam mana ya? Ya kalau pun terpaksa mendengar ya, dengar aja lah, tapi jangan sampai masuk ke hati gitu ya. Dengar aja, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kenapa? Karena kuping ini diciptakan oleh Allah, wal khuliqat litasma'a biha kalam Allah. Dia diciptakan untuk mendengar kalam Allah wa kalam Rasulih, dan mendengarkan perkataan atau sabda-sabda Rasul. Wa tatawassul biha ila al-itla' ala ma'ani al-Qur'an. Dan juga kuping ini sebagai fasilitas untuk mentelaah makna-makna Al-Quran, tadabbur, merenungkan al-faz Al-Quran, wa fahmi asrarihi, dan memahami rahasia-rahasia Al-Quran, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah Al-Quran, wa tasma'u biha al-mawa'iz min kalamillah wa kalam Rasulih, untuk mendengar apalagi pengajaran-pengajaran, tausiah-tausiah yang diambil dari kalam Allah dan kalam Rasul. Wazzajar wal wa'id, mendengar peringatan dan ancaman Allah, wal amsal, dan sebagainya, dan mendengarkan targhib, ya, yang mana ada targhib, ada tarhib. Targhib ini sesuatu yang memotivasi kita untuk berbuat baik. Tarhib yang menghalangi kita untuk mendengarkan yang tidak baik. Jadi untuk itulah kuping ini diciptakan. Allah ciptakan kuping itu untuk mendengar yang baik, dengan Al-Quran, dengan kalam-kalam Allah. Nah, kalau kita gunakan kepada yang baik, kira-kira Allah murka atau tidak? Pasti murka. Bapak dikasih hadiah handuk, mau berangkat haji, kasih hadiah handuk. Apa kata yang mengasih itu? Ini tolong pakai di Mekah ya. Jadi bawalah ke Mekah. Rupanya dikasih handuk itu tadi bawanya ke Mekah. Dibukanya itu digunakan untuk pulang mobil. Itu handuk semalam, Pak. Iya, yang saya kasih semalam, yang Bapak kasih semalam, untuk ngebel lantai. Kira-kira tahun depan atau kalau ada munasabah tertentu nanti, maukah orang itu ngasih hadiah lagi sama kita? Pasti mau. Gak mau saya kasih hadiah, tidak digunakan yang kepada yang sebenarnya.
begitulah untuk mendekatkan paham. Kalau kuping ini kita dengarkan kepada yang tak baik, ya pasti Allah murka. Karena dia ciptakan ini untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sabda Nabi, mendengarkan mau'izah, mendengarkan yang baik-baik. Itu dia. Jadi banyak kita ini salah menggunakan ya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah menggunakan pemberian Allah. Nah, untung tak dicabut Allah kuping itu. Kalau sampai dicabutnya pendengaran kita, putus itu. Nah, sisi asal kita sekali mendengar musik langsung pokal dia terus. Besok tak bisa mendengar. Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, masih dikasih kesempatan sama kita. Dengarlah tanpa apa. Nanti sadar dia itu. Siapa menyadarkannya? Inilah dengan mendengarkan yang baik-baik. Wa idza asqaita biha ila syai'in min al-makarih faqad istamaltaha fi ghairi ma yabtaghi laha. Apabila kau gunakan itu mendengar yang tidak baik, berarti kau telah menggunakan kuping tadi kepada yang bukan pada tempatnya. Bi ma yabtaghi laha. Dengarkan sesuatu yang tidak wajar kita gunakan itu. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau serban itu dipakai, gimana letak serban? Di lutut, tidak. Serban dipakai, paling tidak kalau letak di kepala, di bahu, sal itu dipakai. Bukan sal untuk melap mobil, bukan sal digunakan untuk berlantai. Nah, jadi begitulah perumpamaannya kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan Allah pada tubuh kita tidak pada tempatnya, sama artinya kita menggunakan benda-benda fasilitas yang kita miliki tidak sesuai pada tempatnya. Itu sekedar mereka paham. Apa guna handphone? Untuk komunikasi. Menelepon istrinya, menelepon suaminya, menelepon anaknya, menelepon ayahnya, tidak dijawabnya. Kenapa? Karena dia sibuk main game. Istrinya menelepon tak diangkatnya, suaminya menelepon tak diangkatnya. Kenapa? Karena dia sibuk main game. Padahal fungsi telepon itu untuk komunikasi. Ini namanya menyalahgunakan. Nanti akan ditanya oleh Allah. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya oleh Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Sampai kancing baju kita ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapat uang membeli kancing baju? Apalagi beli mobil, apalagi beli handphone. Di mana kau dapat duit beli handphone? Kemana kau gunakan handphone itu? Pakaian itu juga. Dari sekecil-kecil. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan akan ditanyakan pada seluruh nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, kalau kita gunakan kepada yang tidak pada tempatnya, wa khabat, kamu akan kecewa. Wa khasarta, dan kamu akan merugi. Wa kana faqduha laka khairan min wujudiha. Maka kalau begitu lebih baik tidak punya kuping daripada punya kuping tapi digunakan untuk maksiat. Baguslah peka daripada mendengar kalau pendengarannya digunakan untuk maksiat. Wah, ekstrem juga ini. Nah, tapi begitulah. Kalau kita ingin mencabut sifat-sifat mazmumah pada kuping kita dan akan kita isi dengan yang sifat yang mudah dan terpuji. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan membicarakan tentang menjaga dua tangan kita dan dua kaki kita daripada yang haram. Kalau ada yang bertanya silakan. Apa jadi? Yang pertama masalah mendengarkan musik dari Pak Ustaz. Kita sering kalau
itu pakai musik itu didengarkan dari wanita penyanyi, dan itu gerakan-gerakannya itu dan bertujuan untuk kebaikan kesehatan. Gue Ustaz pasti soal itu berapa? Yang mulai satu. Ya. Sekali bulan ya coba. Ya. Nasyid gimana? Nasyid ya. Ada ayat Al-Quran mengatakan wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia itu ada yang menggunakan memperjualbelikan perkataan-perkataan yang gunanya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa itu? Nyanyi-nyanyian, perkataan-perkataan yang membuat orang tersesat. Kalau tidak membuat orang tersesat, seperti nasyid, sholawat, musik-musik yang memberikan semangat kepada kita untuk berjihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Nah, itu tak salah. Kenapa? Bukan liyudilla an sabilillah. Yang menjadi bersolat liyudilla an sabilillah. Kalau dia menyesatkan orang, melalaikan orang, sehingga tidak tentu sholat berjamaah, tinggal sholat, kemudian pulang. Kalau senang paginya memang ya, dengan musik, tetapi membuat kita lalai, lagu-lagunya pun lagu-lagu yang tidak baik, itu namanya membuat orang lalai. Tapi kalau lagunya tidak menyesatkan orang, lagu-lagunya tidak membuat kita lalai, dan musik-musik yang seperti ini kalau bisa memang dihindarkan juga. Tapi kalau tak bisa, carilah, tukarlah alternatif yang lain. Saya pernah mengikuti camping di Iskandaria, Mesir. Ya, pakai musik juga, tapi musiknya Islami. Ahad, Fardun, Somad, itu kan teringat masa-masa Somad. Jadi itu namanya musik-musik, tetapi menimbulkan gairah kita, semangat kita. Tidak masalah. Kita sedang makan enak-enak gitu kan, datang istri pula memutar kaset. Bila Ibrahim datang memanggil, gitu kan, berkurang selera makanan. Kan tak masalah. Ini pula sedang pesta perkawinan, diputar lagu Bila Israel. Gimana ya? Bagus. Artinya itu jangan makan enak-enak kali, nanti bangkit asam lambung. Datang nanti malam Israel mencabut nyawa kau. Yang seperti itu. Tapi kalau lagu-lagunya tadi menimbulkan syahwat kita, membuat kita tersesat, membuat kita lalai, hamil lagi. Lagu hamil pula. Macam mana? Tutup kuping. Tapi yang menggairahkan kita silakan. Itu Quran jelas. Aminan nas man yashtari lahul hadis liyudilla an sabilillah. Semawat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perimbangan lagu, ya kan? Lagu-lagu yang bernuansa Islam. Jadi Yusuf Qaradawi almarhum, dia membolehkan itu, yang mana dia tidak menyesatkan orang, tidak melalaikan orang lain. Pesta-pesta kan, waktu azan ada 3 musik. Kalaupun tak ada musiknya, cuma tak ada musik, kita mau pesta, apa kata orang? Ada kemalangan. Tapi itu iya, kemalangan itu. Makanya kata Nabi, laksanakan walimah, pukul gendang-gendang tu, marhaban, ad-dufuf. Itu gunakan. Tapi sekarang kan sudah berkembang, bukan dufuf saja kan. Tapi kuncinya itu kan, jangan sampai perkataan-perkataan yang merubah akidah. Ternyata
Jadi yang merubah akidah, yang merusak akidah itu haram didengar. Karena takdir kejam. Takdir Allah itu berlaku kepada kita setiap saat, setiap detik, setiap hari. Hari ini kita, malam ini kita bertemu, ini takdir Allah. Hari ini Bapak duduk mendengarkan ceramah, ini takdir Allah. Nah, itu masa dibilang takdir itu kejam? Takdir itu tidak kejam. Nah, itu contoh ya, Pak. Masih banyak yang lain. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Bagi penonton dengan mendengar lagu tadi. Nah itu udah gampang, itu sudah ditunggangi jin itu, sampai bisa minyak pecah, ya, di tikamnya yang nggak luka, nah, itu sudah ditunggangi oleh jin. Nah ini namanya liudillah sabilillah, ya kan? Nah, buat orang tersesat, udah gampang gitu ya. Kampung ada itu nonton kuda gempang. Ini namanya liudillah sabilillah. Rasulullah pada masa kecilnya dibawa kawan-kawannya melihat hiburan tradisional di Mekah. Ikut Nabi. Tapi sampai di tempat itu Nabi tidur sampai subuh. Orang udah pulang hilang lagi. Tidur Nabi. Allah jaga dia. Allah jaga kupingnya, Allah jaga matanya. Masya Allah. Jadi siapa yang menjaga kita? Kita sendiri kan? Nah, makanya kalau sudah kita jaga kuping kita itu, nanti ada hadis yang mengatakan bahwa apa? Dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Dia bicara dengan pembicaraan Allah. Tangannya menggapai adalah dengan tangan Allah. Kakinya berjalan dengan perjalanan langkah dari Allah. Kenapa? Sudah terjaga semua. Nah, adalah sampai kepada tingkat orang yang betul-betul mengamalkan tasawuf. Nah, insyaallah kita sambung lagi nanti pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma tabarrukana billahi tabarrukan ma'suma. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalam.